Dari Jakarta jam 5 pagi habis subuh nyampe Bandung ternyata baru 30 menit yang lalu. Sesungguhnya saya berharap ada kereta cepat, tapi karena dikorupsi jadi begitu. Dan mohon maaf, orang yang di depan Bapak Ibu sekalian bukan seorang introvert yang jago panggung. Tadi saya minta panitia untuk dikasih mimbar supaya ada temennya kalau saya ngomong. Mimbar nggak ada. Lalu dikasihlah benda ini sebagai teman saya di panggung. Jadi mohon maaf kalau seandainya intonasi saya agak gemeteran, karena saya tidak biasa berbicara di hadapan 3.000 orang yang luar biasa seperti Anda semua. Dan teman-teman panitia minta menceritakan dari awal siapa sebenarnya Mardigu Wowi itu, karena kebanyakan bertanya itu orang punya apa dan hebatnya apa, begitu ya. Saya minta izin sebelum memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya adalah Mardigu Wowi Prasantyo, udah pasti orang Jawa. Dan orang tua saya adalah pensiunan militer, angkatan udara. Saya mohon siapa yang dari keluarga militer, angkat tangan. Oke, nggak banyak ternyata, alhamdulillah. Dan pensiun terakhir pangkatnya kapten. Jadi tidak mungkin saya bercita-cita sekolah untuk kuliah, itu tidak mungkin. Sebagai anak kolong, orang tua kerjanya pindah-pindah. 7 tahun saya tinggal di Palembang, 7 tahun tinggal di Balikpapan. Jadi sewaktu kecil, dari dulu cita-cita saya adalah sekolah di Amerika. Jadi saya gunting itu White House, rumahnya Donald Trump itu, saya taruh di kantong celana saya. Dari kecil, TK, SD, dan saya percaya 1000% saya pasti sekolah di Amerika. Nggak ada yang bisa kalau bilang nggak mungkin, itu di kepala saya sudah hilang kata-kata tidak mungkin. Walaupun tahu orang tua saya nggak ada apa-apanya. Kalau kita dulu suka main kelereng, ya, siapa yang masih ingat mainan benda bulat itu? Kan kalau kita masukin kelereng, kalau keluar kelerengnya, jadi celana dulu sering jadi coklat kan, kiri kanannya, bener nggak? Begitu keluar itu, keluar juga gambar yang saya gunting dari koran. Teman-teman di Palembang bilang, apa tuh? Aku nak sekolah di sana. Mak mano, dusun gitu, ngerti kan? Nggak mungkin. Pindah ke Balikpapan juga sama. Singkat cerita, tahun 85, tua juga gue ya, tamat SMA. Jadi kalau naik bus itu dari Bulungan ke Halim itu lewat Dekdikbud. Jadi ada pengumuman sekolah ke luar negeri di zamannya Pak Habibie. Jadi the best student yang nilainya 9, 10 selalu mendaftarkan diri untuk sekolah ke Jerman atau ke Belanda. Oh, kita juga nggak mau kalah, bener nggak? Sebagai orang yang moderat, modal dengkul urat, berani saya mendaftarkan diri. Saya ingat pengumuman itu adalah tanggal 5 Mei. Diumumkan dari sekian ribu orang, nama saya nggak keluar. Bagi saya tidak heran, karena nilai saya cuma 6, paling tinggi 8. Agama. 1. Agama aja.
3 hari setelah pengumuman, keluar sebuah surat masuk ke rumah saya untuk saya datang lagi ke Dekdikbud. Saya berdatang, berdua, ada 1 orang, baru saya terlambat, saya duduk di samping situ, terus ada 3 orang di lantai 4 di Dekdikbud, mungkin yang senior ya. Kemudian datanglah seorang bapak, mungkin pejabat eselon 1 atau 2 mungkin ya, bawa dokumen yang sangat tebal. Dia lewat di depan bangku kita, dia banting dokumen, wah di depan bangku kita, anak 17 tahun dibanting dokumen di depan, rasanya kayak apa? Gemeter kita, bener nggak? Apa yang dia bilang? Ini 2 orang menyusahkan negara. Kalian ini ngimpi aja masih bahasa Jawa. Semua nilai 6, bahasa Inggrisnya cukup Pak. Bisa dibayangin Bapak Ibu? Kita nggak ngerti apa-apa, diceramain marah-marah 15 menit. Saya dalam hati bilang, ini ada masalah sama bininya kayaknya di rumah deh. Kita jadi samsak, bener nggak? Di ujung kalimat itu cuma dia bilang, lu berdua berangkat ke Amerika. Wah, kaget kita. Kita heran nanya dong. Ada 6 tempat untuk ke Amerika, yang daftar cuma kalian berdua. Kalian berangkat. Jadi kita berangkat bukan karena pinter Bapak Ibu. Dan yang jadi masalah kan jurusannya kita nggak bisa milih. Betul ya? Jurusannya nggak bisa milih. Jadi waktu ambil S1-nya Apply Psychology in Business. Terjemahan Indonesianya apa ya? Aplikasi psikologi di dalam bisnis. Contoh aplikasi psikologi dalam bisnis, atau misalnya begini. Kita ke Starbucks. Siapa di sini yang pernah ke Starbucks? Oke, bayanglah semuanya ke Starbucks. Starbucks, kita tahu jualan kopi, betul ya? Tapi ada yang Bapak Ibu mungkin tidak perhatikan, bahwa bangkunya Starbucks itu tingginya 45 cm. Sehingga kalau perempuan itu berdiri, dia ininya tidak terlalu tinggi, jadi tetap bisa ke bawah. Dan nyaman. Karena 45 cm adalah ergonomik, semua manusia di dunia nyaman. Tingginya meja itu 47 cm. Tabelnya ada 3, 47, 65, 105. Psikologinya di meter dan itu paling nyaman. Jadi kalau kita kerja dengan yang pakai 105, biasanya 110. Starbucks 100. Itu semua adalah psychological. Jadi dia bukan hanya sekedar menjual kopi yang murah atau kopi yang mahal atau kopi yang enak, tetapi psychological factor itu menentukan. Jadi kadang-kadang kita membuat kafe yang lebih enak dari Starbucks rasanya, suasananya lebih enak mungkin, tapi ambience psikologi waktu duduk nggak bisa, nggak akan terbeli. Itu adalah applied psychology in business. Atau mungkin begini, Indomaret, warna dasarnya merah dan biru, betul ya? Kalau di daerah Muslim, misalnya kalau di Jakarta di daerah Ciputat, IAIN, dekat UIN, itu simbol merah birunya dikecilin, hijaunya didominankan. Mengerti ya? Karena bagi Muslim, hijau itu adalah damai. Merah, threat. Karena itu Smesco, suatu jual di Pantai Indah Kapuk, nggak laku karena warna hijaunya yang dominan. Bagi Chinese, merah bawa rezeki. Paham ya? Hal-hal seperti itu hal kecil. Tapi kita kalau bilang toko gua nggak laku-laku ya, ada social value yang psychological yang Anda harus paham. Itu adalah applied psychology in business. Ada banyak lagi, tentunya di kelas lain ya. Hari ini bukan tentang psikologi, bener ya. Tetapi mudah-mudahan dapat makna bahwa nanti Anda selagi berbisnis, bukan sekedar namanya yang lucu dan lain sebagainya. Ada efek psikologi dari produk Anda. Nah, waktu master kita nggak bisa milih. Masternya adalah Criminal Mind and Forensic Investigator. Kita ngurusin teroris. Jadi
Disitulah saya berkenalan sama dunia intelijen, interogasi. Jadi kalau dicek sekarang Mardigu, Bowie menginterogasi 427 teroris, ya iya. Nanti saya ceritakan kenapa sampai sana. Nah, disitulah akhirnya kita kenal dunia intelijen dan lain sebagainya, sehingga pulang tahun 91, 6 tahun kuliah itu berhadapan orang di depan saya namanya Pak Benny Murdani. Dia memperkenalkan, saya menyekolahkan Anda. Oh, ini user saya. Dan dia panggil seluruh orang yang menyekolahkan saya ke Amerika. Dimaki-maki. Kamu goblok, katanya gitu. Karena state sponsor terorisme hanya Pak Harto yang melakukan. Tugas dia mata-matai Pak Harto. Lu gila kali, katanya gitu, bener gak? Karena yang melakukan state sponsor kan hanya Pak Harto, bener gak? Singkat cerita, kamu gak usah perjalanan ini ikatan dinas 10 tahun. Dirilis, hari itu juga dirilis, Pak. Alhamdulillah, bener gak? Kalau nggak saya jadi pegawai negeri 10 tahun, Pak. Harus membayar negara ngeluarin duit saya miliaran gitu. Tetapi kalau negara panggil saya tidak akan menolak. Karena itu sudah yang membuat saya ada di level ini adalah negara. Saya berhutang banyak sama bangsa ini, sama negara. Nah, 99-an atau peristiwa samping. Jadi habis itu saya di dunia profesional. Saya kerja di bank, kerja di treasury departemen. Saya harus cerita panjang lebar supaya saudara-saudara saya yang ada di ruangan ini mengerti. Kalau Anda punya uang banyak, Anda taruh di bank. Kalau bank punya uang banyak, diapain? Dikreditkan, betul ya? Apa yang terjadi kalau kreditnya banyak orang yang masalahnya jelek sehingga uangnya numpuk di bank? Portfolionya pindah ke departemen yang namanya treasury. Treasury department adalah where money makes money. Kita bisa beli falas, high yield fund, bond, portfolio yang lain-lainnya, hedge fund dan lain sebagainya. Saya di Panenbank di treasury departemennya, berhubungan sama RMBS, Reuters Monetary Direct Quoting System. Jadi kalau ada buying selling, jadi kita dealernya untuk portfolio seperti itu. Tahun 2-3 tahun kemudian entrepreneurship saya keluar karena saya lihat ada regulasi perbankan di mana bank devisa bisa main treasury, bank non devisa tidak bisa. Saya buat sebuah perusahaan yang namanya Megasino Investama. Megasino Investama adalah the first investment banking di Indonesia dengan kliennya 200 bank non devisa. Saya bisa sebut banyak nama pegawai saya. Saya mau keluarin satu nama saja, yang namanya Rosan Roslani, sekarang ketua Kadin. Dia pegawai saya, Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Rosan ya. Dan jangan tanya list-list berikutnya. Tapi satu hari keuntungan saya pribadi waktu itu adalah $10.000. Masih bujangan, masih uji kelamin, usia jigo kelakuan minus. Masih 25-26 tahun. $10.000 per hari, Anda bisa bayangin. Bayangin saya kayak dulu, gantengnya kayak apa, bener gak? Sekarang udah putih semua. Sukses cepat, apa-apa bisa dibeli. Dan akhirnya saya mempunyai sebuah moto, sukses yang cepat itu bukan guru yang baik. Karena habis itu saya bangkrut juga. Yang benar adalah sukses cepat dan konsisten. Kalau sukses cepat, bukan guru yang baik, bisa lupa diri. Singkat cerita, saya bangkrut, minus. Saya bilang sama Rosan, sama Sandi, karena Rosan bilang, Mas, saya nggak pernah mimpin 150 pegawai yang overseas graduate S2-nya 60%. Anda jadi associate director. Saya bilang, ya Sandi, Rosan, dulu pegawai, sekarang saya pegawai mereka, Pak. Itulah hidup. Shit happen dalam kehidupan kita, bener nggak? Iya.
Jadi portfolio main, profesional main, bangun properti, oil and gas bangun, sampai suatu hari di 2008 saya memiliki partner namanya Pak Kadek Sarjana. Dia triliuner. Partner saya punya minoritas di perusahaan dia. Perusahaan kami adalah kalau kami matikan gas, Singapura mati. Karena kita punya the first cross border country pemilik yang mengelola gas. Jadi dari Rabu Muli, Gresik ke Singapura, dari Natuna, Singapura dan Malaysia. Jadi 20% gas kita. Jadi kalau kita mati, matilah itu negara, 20% ya. Partner saya, ya Bapak Ibu saya sarankan untuk selalu punya partner senior dan pastikan orang itu lebih pintar dari kita, lebih kaya dari kita, lebih soleh dari kita, betul ya? Karena kalau kita ke bawah ya kapan kita naiknya gitu. Saya ingat tuh tahun 2008, saya lagi duduk, kami ada kantor karena dia merokok, ada pohon yang selalu dia bilang, saya bilang, saya manggil dia Babe, karena jarak umurnya sangat jauh. Saya bilang, B, apa cara atau bagaimana caranya supaya saya bisa jadi triliuner 12 digit rekening di bank seperti kamu? Dia begini aja. Saya bilang, B, nah tinggal pertanyaan gue gitu kan. Dia ngerokok gitu. Apa pertanyaanmu? Gimana caranya supaya saya jadi triliuner seperti kamu kayaknya? Gitu aja Pak. Terus dia nanya, lo lapar Wi? Jawaban saya, lapar. Merokok lagi. Seberapa lapar? Lapar banget, saya bilang gitu. Dia ngisep lagi. Bener lo lapar? Lapar. Dia nggak ngomong Pak, saya sudah paham. Ngerti nggak maksudnya? Enggak juga. Kalau Anda lapar, Anda pasti bilioner Pak. Jadi syarat untuk jadi triliuner Pak, lo lapar. Kalau lo kenyang gak bakal, udah berhenti aja, bener gak? Jadi how can you teach a hunger? Bagaimana lo bisa ngajarin rasa lapar? Kita harus punya set mimpi yang baru, bener gak? Jadi saya bilang, aku dapat, saya harus lapar. Saya mulai menentukan target-target. Itu 2008. 2009 saya dapat kontrak dari PLN untuk mendistribusikan gas 50 mmCFD dari Sumur Bundi, Pertamina punya, ke Tambak Lorok, Semarang. Perlu investasi 1,6 triliun. Kontrak tersebut adalah 32 triliun 15 tahun. Saya sudah dapat kiri, saya sudah dapat kanan. Pertanyaannya, 1,6 triliun WT Soko dalam hati saya, orang Jawa biasa benar. Kan sebagai moderat kan modal dan dari mana dapat duitnya, benar nggak? Kontrak itu saya pegang hampir setahun. 2010, waktu itu Pak Dahlan Iskan adalah Direktur PLN. Saya pikir aja, saya mau ketemu Pak Dahlan, saya nggak kenal Pak Dahlan. Saya mau ngomong, Pak Dahlan, saya udah datang ke 60 bank, lembaga keuangan, financial institution, saya nggak bisa membiayai karena saya tidak punya jaminan. Betul ya? Jadi saya minta Pak Dahlan ngomong di depan para bank bahwa penting proyek ini karena negara hemat 8 triliun per tahun. Karena kalau pakai sekarang tambah lorok pakai gasolin, kalau diganti gas dari 10 triliun ongkosnya cuma 2 triliun. Jadi save 8 triliun. Nah, oke, saya nggak kenal dia. Prinsip saya kedua adalah if you never throw the dice, you will never have a six. Terjemahan bebasnya apa ya? Kalau Anda nggak pernah melempar dadu, Anda nggak akan pernah dapat 6. 6 yang terbaik kan? Kita suka diem aja, nggak berani buat keputusan. Bapak Ibu, throw the dice. Ruginya apa sih? Terkecil Anda dapat 1, betul ya? Maka saya throw the dice.
Saya datengin Pak Dahlan. Saya ketemu resepsionis di depan, saya bilang, saya mau ketemu Pak Dahlan. Boleh Pak, ngantri ya Pak? Ngantri Pak, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ngantri. Selain dia sibuk, tamunya banyak. Bapak kira-kira dapat 3 minggu lagi Pak. Kapan kayanya gue ini? Saya tiap hari datengin, saya harap adalah ada peluang. Saya cuma minta waktu 1 menit, saya minta 30 detik ketemu Pak Dahlan untuk menceritakan masalah saya dan itu solusinya ada di Pak Dahlan. Saya bilang gitu. Nah, saya tunggu aja 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu ya. Pas ada tamu yang Pak Dahlan panggil ke sekretarisnya, tamu tersebut lagi ke toilet. Saya bilang, Mbak, boleh saya masuk 30 detik aja. Tahu sendiri kan, karena ngotot mungkin ya, kalau orang bener-bener apa, orang Sunda bilang bahasanya apa kalau kita pengen banget tuh. Iya gitulah gitu. Ya getar juga cewek ini, bener nggak? Terus dia bilang, iya Pak. Dia masuk ke dalam, Pak ada orang gila minta waktu 30 detik sama Bapak. Pak Dahlan bilang masuk. Saya bilang, Pak izin, ini saya dapat kontrak dari PLN, dapat kontrak dari Pertamina. Saya perlu uang 1,6 triliun untuk bangun ini, di mana proyek tambak klorok akan menghemat negara 8 triliun. Dia melihat gitu. Oh iya? Dia melihat. Waktu itu belum dia yang jabat. Apa masalahmu? 30 detik sudah habis. Saya janji 30 detik Pak. Ini kartu nama saya kalau Bapak butuh saya. Oh, postur bohong, bener nggak? Singkat cerita. Maaf hari ini saya cerita aja, saya nggak bisa motivasi soalnya. Akhirnya Pak Dahlan mungkin mencerna segala macam, saya ditelepon sekretarisnya, seminggu kemudian saya ngadep, saya presentasi. Pak Dahlan bilang, kamu butuh saya apa? Pak, saya akan datangkan direksi Bank Plat Merah, Bapak akan, jadi pura-puranya kita ke Semarang, ngadain groundbreaking, pura-pura. Jadi ada upacara, terus nanti bank datang, Bapak ngomong, kalau bank itu termotivasi, pasti bank akan melihat ini opportunity, bener nggak? Saya tanya sama anak-anak, ada uang berapa? 135 juta Pak buat gajian. Sambil, wah Pak ini buat gajian. Sewa private jet, Ibu Karet, direksi PLN, direksi Pertamina, direksi Bank Plat Merah, naikin private jet. Kita mau naik kereta api, bener nggak? Kita di Semarang dandan rapi. First impression, sewa yang miring ininya semua segala macam. Pakai Alphard semua 5 biji, bener nggak? Biar kalah nasi asal jangan kalah gengsi. Begitu datang, Pak Dahlan ngomong dan segala macam, bank mencatat. Saya ingat banget itu momen of greatness. Karena besoknya Bank Mandiri menawarkan 1,2 triliun, Bank BNI menawarkan 1,2 triliun. Bayangin, Sontoloyo nobody dapat duit segitu, tapi kan untuk project bukan untuk kita, benar nggak? Dari situ, dari 2 tahun yang lalu 2008, bagaimana 12 digit? 2010 hutang saya 12 digit Bapak Ibu. Tapi kan 2022 kalau ini lunas insya Allah 12 beneran kan? Jadi sebenarnya saya belum 12 digit beneran secara, tapi pembukuan untung di ledger hutang itu dimasukkan aset, betul ya? Ah boleh lah kita ngaku-ngaku triliuner, betul ya? Jadi dunia oil and gas adalah latar belakang saya. Kita punya the biggest LPG plant di Prabu Muli, 35 MMscfd, jadi liquid petroleum gas. Bapak Ibu, LPG itu benda cair, bukan gas. Liquid petroleum gas. Karena itu kalau di rumah, kalau gasnya habis, jangan cepet-cepet ganti. Karena kemungkinan di Bandung dingin, di bawah beku. Jadi kalau bisa kasih nampan, kasih air panas, taruh, nanti dia melting lagi dan bisa, jadi masih ada sekilo 2 kilo itu. Kalau bisa gas jangan taruh di bawah ya. Ini baru 1 kilo. 1 kilo juga duit itu Bapak Ibu, bener nggak? Zaman sekarang dinaikin semua Pak Jokowi. Bisa menghemat sekarang, gitu. Nah, ya ini dunia. Nah, kesibukan saya tahun 99 membantu negara urusan Sampit, di mana Dayak sama
Madura fight gitu ya, 3 bulan saya di sana. Kemudian Pelagandong, Malino 2, Pak Yusuf Kala tahun 2000 minta kita di Malino, antara Ambon Merah, Ambon Putih kita minta di tengah sana. Tahun 2004 peristiwa Aceh, kita juga negara minta bantu. Kalau udah negara minta sih nggak bisa apa-apa, pro bono, nggak usah dibayar. Nah, puncaknya 2014 kemarin, sewaktu Pak Riamizal Triakudu menjadi Menteri Pertahanan, beliau memanggil kita 10 orang, 9 jenderal, 1 sipil. Kita diminta untuk membangun namanya Badan Intelijen Pertahanan, BIP, Badan Intelijen Pertahanan. Nah, sangat disayangkan dari 165 negara di dunia ini, hanya Indonesia yang nggak punya Defense Intelligence Agency, DIA, atau Badan Intelijen Pertahanan. Jadi kita buat, 6 bulan kemudian kita paparkan ke DPR. DPR jawabannya tidak. Karena di belakang DPR adalah Amerika. Amerika tidak ingin Indonesia strong. Dibayar semua anggota DPR, ya begitulah. Nanti kalau Bapak Ibu jadi anggota DPR juga pasti terima 5 miliar di kantong, benar nggak? Urusan perubahan setelah ada, benar nggak? Nah, Pak Mizar merasa bingung sewaktu kedatangan US PACOM, United States Pacific Command. Jadi saya cerita sedikit tentang geopolitik, geostrategik. Mohon izin selama 10 menit ke depan, boleh ya? Nah, jadi US PACOM pusatnya di Okinawa, hegemoninya wilayahnya adalah mulai dari San Diego, Honolulu, Vanuatu di Solomon Island, sampai Diego Garcia di Maldives. Jadi bayangin ini peta dunia. Jadi San Diego, Honolulu, Vanuatu sampai Diego Garcia di Maldives, selatannya Sri Lanka. Itu adalah wilayah Seven Fleet. Utaranya Jepang, bawahnya Australia. Seven Fleet armada ke-7, bukan Ghost Fleet ya. Dipimpin Jenderal Bintang 4 di Okinawa. Dan pendulumnya adalah Indonesia. Betul ya? Udah kebayang ya? Pentingnya Seven Fleet armada ke-7 adalah mengawal nilai barang sejumlah 3.000 triliun per tahun. Bisa bayangkan, Jepang, Hong Kong, Shanghai, Korea, Seoul, Taiwan, Shenzhen, Shanghai, itu semua penghasil produsen. Yang 20% pergi ke Amerika Utara, 80% lewat Indonesia ke Eropa. Ngebayangin betapa strategiknya bangsa Indonesia ini. Dan 1 sen pun pemerintah yang sudah 7 presiden ini gak ngerti memanfaatkan kekuatan laut kita. Kebayang ya? Nah, itu dilindungi oleh US PACOM. Lewatlah 80% dari goods tadi. US PACOM datang ke Kementerian Pertahanan dengan Central Defense Agency. Jadi para apa namanya? Lagi rapat itu dilihatkan bagaimana Cina membangun Spratly dan Laut Cina Selatan dari tahun 2000 sampai 2016 kemarin. Bunker-bunkernya dan sebagainya, dan arahnya ke Natuna. Amerika bilang gas dan minyaknya dia pasti ambil dari Natuna. Dia nanya, Indonesia di pihak siapa? Cina atau Amerika? Dia minta positioning. Kalau nanya Luhut, Cina, bener nggak? Kita nggak bisa jawab, karena ini kita berhadapan sama jenderal perang semua, bener nggak? Untung ada senior-senior ini. Dia bilang, kami dari pertama juga ikut Amerika, tapi kenapa lu acak-acak Jakarta dan Indonesia? Oh enggak, kami nggak acak-acak. Yes, kamu acak-acak. Dan kita mulai tembak-tembakan. Akhirnya dia bilang, oke,
Oke, gue ngerti. Anda tahu bahwa kami yang main, tapi kami yakinkan kamu jangan ke Cina. Itu kalau habis ancam-ancaman di meja, Pak. Pak Mizar bilang BIP nggak berdiri, tapi berdirikan sebuah lembaga baru yang namanya ANSTRA, Analisis dan Strategi. Data dianalisa jadi informasi. Informasi distrategikan jadi knowledge. Knowledge inilah yang dibutuhkan oleh user, oleh presiden, oleh menteri pertahanan, betul ya? Nah, berdirilah divisi ANSTRA ini. Kaki organik kami adalah seluruh lembaga intelijen. Jadi data itu jangan tanya, valid. Jadi sewaktu buku kita tulis hitam, jangan pernah berkata saya tidak pernah memperingati Anda. Itu data valid yang benar-benar saya buka untuk umum. Nah, jadi setiap minggu kita memberikan informasi, ternyata informasi ini sudah dikompartementasi, tidak masuk ke Pak Jokowi. Jadi kita tahu siapa bermain di sana. Sejak saat itu, satu putusan saya, mohon maaf bagi fans Pak Jokowi, saya oposit Pak Jokowi walaupun dia simbol negara saat ini. Karena suara kita tidak bisa didengar. Jadi urusan kita ini banyak. Contoh ya, sewaktu konferensi Asia Afrika 2015 di Bandung, ingat ya, Pak Jokowi menyatakan mendukung Palestina merdeka dan akan memboikot produk-produk Israel, betul ya? Anda ingat itu ya? Oke. Kami di Kementerian Pertahanan tepuk jidat, Pak. Ya Allah, ini siapa yang nulis skripnya, benar nggak? Karena surat utang negara 60% dipegang Israel. Anda bisa mengerti nggak? Kalau Israel bilang bayar, rontok Pak negara ini, Pak. Jangan bercanda, Pak. Dan pada saat itu dolar langsung bergerak. Taruh orang namanya Julian, setiap hari 200 juta dolar ke 14.500. Anda ingat waktu itu? Akhirnya salah satu senior kita telepon ke embassy di Singapura, bilang, kalau Anda dengar presiden kami menyatakan akan memboikot Israel, tolong toanya dikecilin. Itu untuk umat muslim, untuk manis-manis mulut doang. Israelnya bilang, yes, normal lagi Pak. Saya kadang-kadang bilang, mendukung Palestina merdeka, fardu. Tapi menyatakan perang sama Israel, hati-hati. Ini negara kecil Pak, hati-hati. Jadi bukan, kalau kita perang, kalau perang Pandawa Kurawa, sebelum perang, Pandawa bilang, ini kerajaan Cedi siapa ya? Ini kita cari bolo, cari temen dulu, bener nggak? Berbisnis juga sama Pak. Jangan pernah berbisnis itu Anda stand alone. Anda harus berjamaah seperti begini. Kalau Anda disikat Pak, paham ya maksudnya ya? Walaupun itu bidang Anda agak sedikit berbeda, tapi berjamaah itu penting. Nah, balik lagi kita nggak ngomong-ngomong sama Singapura, Singapura harus jaga jarak Pak sama Indonesia Pak. Saya bilang sama menteri yang urusan Bado aja tuh, Bu, Indonesia ini sama Singapura itu adik gimana? Kita bilang apa aja Singapura nurut. Maksudnya gimana? Saya bilang, ini menteri luar negeri mau bukan sih, bener nggak? Bu ingat sejarah Singapura nggak? Diem aja, bener nggak? Tahun 58 ada orang Semarang yang namanya Lee Kuan Yew, partainya menang. Betul ya? Kemudian mereka menggabung ikut konfederasi Singapura, ikut konfederasi Malaysia. Tahun 62 ada konflik horizontal antara Melayu dengan Cina. Besar-besaran di Singapura, Lee Kuan Yew datang ke Pak Soekarno. Pak Soekarno bilang, kami mau bebas dari Malaysia, tolong dibantu. Terjadilah dealing. Kalau kamu bantu, kamu begini. Dikirimlah Kapten Ali Murtoko, Mayor Putut, Anda lupa nama-namanya ya? Ingat cerita itu? Dulu pelajaran sejarah pada kemana? Masuk infiltrasi ke Singapura, melakukan pergerakan, lalu Soekarno menyatakan ganyang Malaysia.
Ganyak Malaysia tuh ambil Singapura. Dan begitu, itu kan nggak perang kan sama Malaysia, tapi Singapura lepas merdeka tahun 65, betul ya? Itu operation intelijen. Dan sejak saat itu, ini adik kita mau bilang ke kiri karena Singapura nurut. Ngerti maksudnya? Nah, geopolitik, geostrategik itu penting, sayangnya banyak pemimpin tidak tahu. Bisa dibayangkan, saya sampai bingung, ini menteri apa bukan, benar nggak? Akhirnya kita memanggil dong menteri-menteri terkait waktu membangun jalan dari Lampung sampai Aceh. Kita panggil Menteri PUPR, Pak Basuki, kirim asistennya. Jonan waktu itu Menteri Perhubungan, dan Rini Sumarno. Rinso ini begitu ada nama Mardi, gue langsung bilang gua nggak datang. Dia kirim asistennya yang paling rendah. Memang kita sama dia memang agak tegangan tinggi, nggak pos lihat saya. Saya bilang, Anda membangun jalan dari Lampung sampai Medan, sampai Aceh, saya angkat topi, luar biasa. Saya mau nanya, ada nggak jarak yang 3.000 meter atau 3 kilometer yang lurus? Untuk apa Pak? Saya bingung. Untuk apa? Maaf azan, lanjut sebentar atau break? Break. Atau izin sebentar sampai takbir Allahu Akbar lewat, kita lanjut. Lebih murah. Kalau kita menyatakan perang dengan Malaysia, mana yang bisa dilandingin oleh kapal terbang tadi, benar nggak? Oh gitu ya. Mereka nggak ngerti Pak. Kalau di Kuala Namu ada kapal kecelakaan, ada 6 kapal mau landing harus muter-muter, 3 kehabisan bahan bakar. Di mana yang bisa landing? Oh iya ya. Saya sampai bilang, Anda pernah Lemhanas nggak? Ngerti bela negara nggak? Benar nggak? Saya bilang sama Jonan, kamu bangun 15 pelabuhan di pinggir-pinggir Nusantara, 15 triliun lebih investasi, satu pun kapal perang kami tidak bisa sandar. Karena ada ketinggian draftnya, ada kerendahan, benar nggak? Kamu ngerti bela negara nggak sih? Duit habis, nggak bisa kita pakai. Emosi nggak ada. Itu hampir kejadian di semua kementerian. Sampai saya bilang, ini negara apa karena presidennya? Saya nggak bisa terusin. Sehingga menterinya kayak gitu. Bener nggak? Nah, terakhir Bapak Ibu tahu bahwa China punya program yang sangat luar biasa namanya Belt Road Initiative. Persis seperti sejarah Gajah Mada menyatukan Nusantara. Tidak ada satu perang tumpah darah yang besar untuk menyatukan Nusantara karena dia pakai emas. Negara tersebut tidak dijajah, pakai Panji Majapahit, bayar emas dibalik. Perjanjian metal. Karena itu di 145 kerajaan ada emas Majapahit. Yang dilakukan oleh Cina mempelajari sejarahnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Dia memberikan di seluruh belt dan road tangan di atas. Sehingga kita jadi begitu kita ngambil Belt Road Initiative, kita di bawah Panji Cina. Jadi kalau kita jadi presiden nanti, satu yang saya akan lakukan, saya bilang sama Cina, Cina kan negara single country, single management, benar nggak? Partai Komunis Cina. Kalau ada 1 gram narkoba datang ke Indonesia, gua angkat kaki semua dari Indonesia. Anda tahu? Cina itu jangankan 1 ton Pak, 1 gram aja arahnya tahu kok. Dan pabrik sabu terbesar di dunia, BUMN Cina. Pabrik ekstasi terbesar di dunia, BUMN Cina. Ada 600 ton yang bisa bikin goblok bangsa Indonesia. Yang nggak pakai aja udah goblok di atas itu. Bisa dibayangkan. Pasti Cina tahu. Betul nggak? Apa yang dilakukan? Dia mau kasih kita duit, dia kasih kita narkoba.
Tapi yang di atas kok diam-diam aja, bener nggak? Saya pikir udah kebablasan ini orang di atas ini kan nggak ngerasain. Jadi saya pikir cukup ya 1 periode aja. Terima kasih buat dia ya. Itu satu yang saya pesan. Kedua, Amerika sama bajingannya. Jadi kita juga jangan ke Amerika terus gini. Nah, apa yang Amerika mau? Amerika cuma mau satu. Mata uang dolar menguasai 75% keuangan dunia, alias hanya 20% uang dolar itu di Amerika, 75% ada di luar Amerika. Dia bisa memprinting money sesuka-sukanya, bener nggak? Saat ini jumlah dolar beredar dengan jaminan emasnya 40 kali lebih banyak cetakannya. Jadi dolar ini overvalue. Ngerti nggak? Strateginya adalah naikin nilai emas atau ambil cadangan emas. 75 tahun Grasberg Freeport itu punya 10.000 ton emas. Itu sudah masuk di pembukuannya Amerika. Kalau Freeport diacak-acak, Papua lepas. Ngerti kita di posisi kita. Tapi kan kita nggak mau kalah sama mereka. Jadi kalau kita jadi presiden nih, gampang. Ambil 70%. Jangan ambil Freeportnya. Biarin dia 70% emasnya buat Amerika, 30% buat Indonesia. Karena dengan 30% emas tadi, kita bisa printing rupiah. Jadi tidak kayak Luhut sama Rini pinjam duit Cina, bener nggak? Uang kita sendiri, kita bermain dengan Amerika, dealnya begitu. Dan abis itu kita minta Amerika seluruh obat-obatan yang patennya dari Amerika minta free. Jadi harga obat-obatan turun 30%. Jadi Freeport tidak bisa pakai pendekatan ekonomi, tapi pakai defense approach, pakai pendekatan pertahanan. Minta emasnya, minta obat-obatan. Amerika kasih karena dia butuh. Sekarang ke Cina bagaimana? Ini kan kontohot satu lagi di Cina, benar nggak? Apa yang Cina butuhkan dari Indonesia? Cina butuh Selat Malaka. Karena energi 85% yang Cina nggak punya energi. Batu bara, minyak Cina nggak punya. Lewat Selat Sumbawa dan Makassar dan Selat Malaka. Tutup itu negara kita. Yang lewat bayar asuransi $1 per ton. Kita sudah hitung kalau $1 per ton itu nilainya $200 billion per tahun. Sama dengan APBN Indonesia, gak perlu ngutang. Sederhana kelola negara ini kalau ngerti geopolitik dan geostrategi. Dan terakhir, siapapun kalau jadi presiden, saya titip satu hal. Hari pertama Anda jadi presiden, Anda buat peraturan perpres, peraturan presiden. Siapapun yang mengeluarkan uang ke luar negeri tanpa underlying proyek, misalnya beli mesin, dilarang 10 tahun kena subversi. Yang ngeluarin duit doang, taruh duit. Di luar tidak boleh, kena 10 tahun subversi. Dan pasal kedua, mulai sekarang bunga deposito 0%. Syariah satu negara. Coach Fahmi punya uang 1 triliun di Bank Mandiri, biasanya dapat 40 miliar sebulan, mendadak jadi 0. Itu duit langsung keluar dan langsung ada proyek apa, Bu? Itu duit ribuan triliun langsung muter, betul ya? Karena nggak bisa dikeluarin lagi kan? Muter di kita-kita. Selesai nggak ekonomi bangsa ini? 3 tadi aja sudah bisa menyelesaikan masalah bangsa. Jadi nanti saya mohon Bapak Ibu, jika memilih pemimpin, pilih yang punya platform menyelesaikan masalah, bukan yang jago belusukan. Mohon maaf, waktu saya terbatas. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tersinggung, para fans Pak Jokowi dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih untuk 1 tahun masa jabatan luar biasa buat Pak Jokowi, dan bagi Anda semua luar biasa, tepuk tangan yang mulia buat Anda.